Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya di sini, baik? Baik. Alhamdulillah. Apakah di sini ada yang tahu acara apa ini? Nggak tahu. Kan acara Sebutan. acara talk show. Gimana Irwaja udah? Iya udah. Mau melakukan kegiatan apa hari ini? Gimana Irwaja? Kegiatan, bukan acara kegiatan. Ayo tuh. Lanjut aja. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik. Apakah ada yang tahu di sini kegiatan apa nih? Nggak tahu. Oh, di sini saya akan menjelaskan konseling kelompok. Apakah ada yang tahu atau yang sudah pernah konseling kelompok? Belum. Kalau konseling kelompok itu adalah suatu layanan dinamika kelompok yang didirikan oleh kelompok ini yang ada 7 orang ini. Tujuannya itu untuk mengatasi masalah kalian yang ada di sini, yaitu berikut ada asasnya. Di sini ada yang asas kursus, di sini ada sukarela enggak? Karela. Kemana? Ya udah lanjut terus gak apa-apa. Emang nggak boleh asas? Enggak pakai asas. Udah lanjut. Ya udah. Bukan yang mandi dulu. Di sini saya akan membaca ikrar konseling ya. Kalau udah siap baca ikrar. Siapa? Harus ada iklannya apa? Apa? Ikrar. Ikrar. Harus ada ikrar janjinya ya? Ada biar nggak ada yang cepu atau gimana lah bocorin. Ini ya, ikutin saya ya. Gini gak? Udahlah, ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sanggup dan bersedia Nggak boleh hafal. Harus ikut nama dong. Enggak. Saya sanggup kan ini kan kelompok. Kan udah saya kan berarti saya. Saya Aisyah Ilman udah. Enggak, harusnya gini. Masing-masing kikirul. Ya. Kita Saya misalkan Ilman, tapi di dalam hati aja masing-masing. enggak langsung aja dengan ini. Saya berikrar. Udah saya aja udah. Saya itu berjanji. Udah termasuk Kan dibaca ulang. saya tuh udah termasuk kita ini, diri kita sendiri. Bismillah lagi. ulang aja. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sanggup dan bersedia Sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, merahasiakan merahasiakan segala data yang diterima oleh baik dari klien saya ataupun dari siapapun juga, dari klien saya yaitu data yang tidak diketahui oleh orang lain. Tidak boleh diketahui orang lain. Apakah di sini udah ada membaca ikrar ya, jadi nggak usah ada yang bocor atau gimana. Iya, Pak. Di sini ada yang bermasalah atau gimana, Pak? Nama dulu. Udah biasa aja. Perkenalan dulu. Udah. Baik, di sini ada yang udah kenal sebelum nih. Belum, Pak. Ya udah, baik, di sini perkenalan dulu ya. Nama saya Khairul Rizky dari UIN. Dari Serang. Kan perkenalan dari ini ya. Perkenalkan, nama saya Dian, asal aslinya dari Serang. Nama saya Raya Fitran dari Serang. Nama saya Ocol dari Paneglang.
Nama saya Ferdi, saya berasal dari Malingping. Nama saya Siapa nama? Ica. nama saya Ayu dari Serang. Oh ya, nama gue ya. Nambah. Perkenalkan, nama saya Hilman dari Oh iya anjing. Apa sih namanya? Iya, Badrudinsa. Iya betul. Saya Hilman. Saya Badrudinsa dari Kampung Cianjay, Kecamatan Cianjir, Desa Cianjrot. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ica dari Depok. Udah pada kenalan ya. Ya udah, baik, dari sekarang dari sesi selanjutnya apakah dari kalian semua ada yang punya pemasalah atau gimana? Masalahnya sensitif. Ayo kalian. Masalah gak mau punya masalah sama saya, Bro. Saya bingung. Saya kuliah, tapi saya punya bisnis. Saya tuh bingung antara membagi waktu antara kuliah sama bisnis. Terus saya juga di kuliah tuh sekarang lagi sibuk-sibuknya UAS, dan di bisnis tuh malah lagi hektik-hektiknya, banyak orderan. Dan saya juga udah ngerintis bisnis itu dari saya SMP kelas 9. Saya tuh pengen banget ngerasain rasanya diapresiasi oleh keluarga, tapi nggak pernah. Terus orang tua saya tuh pengennya keluarga saya tuh anak-anaknya orang tua saya tuh ngedapetin peringkat atau kayak lebih berprestasi di akademik, tapi saya nggak punya kelebihan di situ. Jadi saya punya kelebihannya di luar akademik. Jadi saya tuh ngerasa sedih ya, sebagai anak kurang diapresiasi gitu karena kelebihan saya. Sedangkan saya kelebihannya bukan di akademik, tapi yang mereka mau punya anak kelebihannya di akademik, dan sedangkan adik-adik saya tuh sering dapat peringkat, tapi saya enggak. Ya gitu. Apakah ada yang lagi? Masalah ya? Iya. Gak ada, saya bukan punya masalah. Udah, Soalnya salah mulu. yaudah, dari Dian cerita dulu gimana. Jadi atau cerita lagi biar ada yang ini. Udah gue ceritain ada. Tanggapin dulu aja. Apakah ada yang nanggapin dari masalah Dian? Nanggepin. Baik, di sini ada yang ditambahin atau tanggepin dari masalah Dian? Ingin bertanya dulu ke Dian sebelumnya. Iya. Sebelumnya Dian udah pernah ngobrol gak sama Mama Dian bahwa Dian itu maksudnya walaupun di akademik, maksudnya bukan kurang ya, maksudnya nggak begitu minat, tapi di bisnis Dian bagus gitu. Dian pernah ngobrol gak gitu kalau Dian itu lebih suka bisnis daripada akademik gitu, daripada belajar gitu. Sebelumnya Dian maksudnya pernah ngobrolin gak sama Mama gitu, biar Mama Dian tuh lebih ngedukung Dian di bisnis juga gitu. Jadi kan semua anak itu nggak sama gitu, maksudnya ada yang bagus di akademik, ada yang di bisnis, ada yang di seni kan. Sebenarnya udah dari awal mulai ngerintis juga itu sebenarnya udah izin gitu ya mau ngituin bisnis, tapi kayak orang tua tuh selalu mikir jangan kayak fokus aja ke pendidikan, nggak usah ngituin ini. Tapi kan alhamdulillahnya berhasil ngebuktiin kalau bisa bertahan, dan akhirnya udah bertahun-tahun sekarang bertahan bisnis sambil sekolah sambil kuliah gitu. Ya sebenarnya udah cuman kayak orang tua tuh sekarang tuh masih bisa nerima nggak nerima. Sekarang sih mungkin ada peluang buat nerima, tapi kayak kalau bisa kamu udah fokus ke akademik, fokus stok belajar aja, jadi nggak usah ke bisnis lagi karena belum waktunya mungkin gitu. Tapi kan itu antara hobi dan kesukaan juga ya, jadi udah kayak refreshingnya tuh ya udah aku tuh sukanya jualan, sukanya kayak ya udah bisnis gitu karena ngerasa ada passion di situ. Oke, apakah ada yang nambahkan lagi atau gimana?
Apa? Dina mau ngomong apa? Dina? Iya. Coba ngomong. Dina mau nanya apa menanggapnya? Izin bertanya juga nih. Ih, banyak be presentasi mah. Undung aja. Ini apa? Apa? Cepet sih. Aku juga mau nanya sebenarnya. Cak. Oke. Aku izin bertanya sebelumnya ya, buat Kak Dian ini itu emang sebelumnya bisnisnya bisnis apa? Kan itu udah lama ya, dari SMP kelas 9 sampai sekarang udah kuliah kayak gitu. Kan itu juga udah hebat banget, maksudnya bisa bertahan bisnis dari selama itu gitu kan. Maksudnya aku mau tahu aja dulu nih, bisnis yang Kak Dian jalanin selama ini tuh apa gitu loh Kak. Bisnis ganja. Pas kelas 9 itu bisnisnya berusaha nyoba bikin buket itu karena lagi banyak yang viral gitu kan buket buat wisudaan. Jadi nyoba bisnis bikin buket, jualan buket, sama modeling gitu, photoshoot gitu, model pengantin, model kasual gitu. Itu kalau model emang bener-bener sekarang udah enggak. Pokoknya ya kalau model itu dari kelas 8 itu stop, vakum 1 sampai 2 tahunan. Sempet ikut lagi di semester 3 pas kuliah, tapi karena orang tua emang benar-benar gak setuju banget di modeling, jadi emang resikonya lumayan juga, jadi benar-benar divakumkan sampai detik ini gitu. Kalau bisnis tuh di buket itu dari kelas 9 sampai sekarang. Kalau bisnis kosmetik itu pas saya kelas 10-an itu udah buka toko kosmetik. Kalau bisnis hijab baru tahun kemarin, jadi kesini sudah jalan 2 tahun. Apresiasi apa, Bang? Iya, ya Allah, sabar ya Allah. Baru pegang map. Terima kasih Dian atas ceritanya atau masalahnya. Apakah ada yang tambahin lagi atau nanya lagi ke Dian? Cek. Ada gak? Grandson. Mungkin kalau dari saya sendiri ya. Jadi emang sebagian orang tua tuh kayak nggak yakin gitu di potensi anaknya. Contohnya kayak saya aja. Orang tua saya tuh nggak tahu saya tuh ahlinya di mana, bakatnya di mana. Karena saya juga bukan nggak punya bakat. Saya nggak cerita gitu orang tua. Makanya kenapa misalkan orang tua kita kayak nganggap hal yang kita capai itu ya biasa aja, karena kita tuh nggak ngebuktiin ke mereka gitu. Mungkin dari siapa namanya? Dian ya? Nama asli emang tadi? Oh ya, mungkin dari Dian pernah gak gitu, abis usaha nih, terus ada goals yang sangat besar gitu, baik itu dari keuntungan atau yang lain-lain, terus cerita gitu ke mama, oh mah Dian tuh gini loh gitu, dapat ini loh gitu, pencapaian Dian dari sekolah sampai kuliah tuh Dian udah bisa dapetin ini gitu, pernah gitu gak kira-kira? Alhamdulillahnya sih pernah ya. Kalau misalkan ada ini buket, kayak kan buket kan emang per tahun, terus musiman juga, kayak nggak, kalau emang ngasih uangnya itu pernah nyoba tapi nggak diterima, mungkin karena orang tua nggak tega sih ya kalau ngasih uangnya, jadi kayak ngasihnya tuh barang atau apa. Dan alhamdulillahnya rutinan tiap tahun selama udah bisa bisnis tuh, pas kelas 9, pas awal-awal bisnis sih kayak ngasih kerudung atau apa gitu ke orang tua. Tapi sekarang kalau tahun-tahun berikutnya alhamdulillah kayak udah bisa ngasih mukena atau ya barang-barang yang bisa dipakai gitu, kayak memperingati hari ibu, ulang tahun, kayak ngasih perayaan dari hasil bisnis itu. Dan alhamdulillah juga beli barang-barang apa yang atau jajan-jajanan lah kayak gitu, apa yang dia mau, alhamdulillah udah bisa pakai uang sendiri gitu. Sangat bagus sekali Dian. Yang dia yang di samping ini ada yang nanya atau gimana nih? Diam-diam aja. Yang ini depan. Iya. Oh,
Wih, Oke, saya izin bertanya ya. Ya, silakan. Jadi Dian ini lebih bisa membagi waktunya kemana? Ke bisnisnya apa ke kuliahnya gitu? Paling itu aja sih pertanyaan saya. Saya sih prioritas pertama pasti di akademik ya, di kuliahan. Kalau bisnis itu sambilan aja. Jadi kalau kayak lagi senggang emang waktunya itu baru. Cuman kan masalahnya kalau yang Bukit itu yang namanya musiman, jadi selalu bentrok banget sama tugas UAS. Makanya di situ kadang sering kecapean sampai sakit kayak gitu. Makanya bingung antara ngebagi waktunya karena lagi UAS, sama-sama penting antara omset dan UAS. terima kasih. Dari Ferdi. Silakan. Cek. Apa ya? Ganti kasus. Kasus apa? Belum. Izin nanya juga ya. Siapa nama gue tadi lupa anjing. Oh, Badrudin. Ya. Apa ya nanya apa ya lupa anjing. Representasi aja nanya dulu. Tapi secara empiris Dian tuh pernah gak kayak misalkan kan tadi masalah hambatan di waktu ya. Jadi pernah gak gitu antara waktu kuliah sama waktu bisnis tuh tertukar gitu. Sampai mama tuh tahu gitu. Oh, Dian tuh gak bener nih. Dia tuh salah ngegunain waktunya belajar malah bikin buket gitu. Waktunya bikin buket malah belajar gitu. Mungkin orang tua respect tuh gara-gara itu. Bisa jadi gitu karena emang sudut pandang orang tua sama kemauan orang tua tuh ya fokus dulu gitu ke kuliah, ngejar karir gitu. Mungkin itu. Alhamdulillahnya sih enggak ya, karena emang prioritas Tarik nafas. Alhamdulillah sih enggak ya, karena yang prioritas kan kuliah gitu. Jadi selalu ngutamain tugas-tugas dulu. Jadi kalau emang sekiranya di besok ini ada tugas atau emang nggak bakal kepegang, jadi kita nggak nerima orderan dulu gitu. apa? Kan ini ngorek masalah dulu baru nanti. Iya, ngorek masalah Solusinya dulu. apa nih buat masalah dia gitu. Celia. Ini Atau berapa gimana? menit, Nak? Baik, apakah ada yang nanggapin atau gimana? Silakan Ica. Aku mungkin mau ada omongan juga ya. Sebelumnya aku pernah dengar cerita juga dari teman yang kurang bisa mengatur waktunya dengan perkuliahan dengan bisnis gitu ya. Cuma kan kalau dari teman aku ini dia bisnisnya yang kayak warkop atau apa, jadi dijaga gitu kan, yang bukanya malam. Dia juga kurang bisa ngebagi waktunya nih sama kuliah, bisnis sama mondok. Nah kan kalau dilihat dari kasus dia ini, karena dia bisnis ini mungkin bisa diatur waktu untuk jadi lebih baik, ini lebih terstruktur karena dia ada teman yang nge-backup. Jadi misalnya di warkop ini si teman akunya lagi ada kendala untuk datang lebih awal, untuk jaga warkop lebih awal, dihandle sama temen yang lain karena dia bisnis nggak sendiri gitu kan. Cuma kan kalau untuk Dian ini itu sendiri atau emang kayak bisnis barengan, ya ada tim kayak gitu kan. Mungkin kalau misalnya sendiri memang kayaknya itu ya berat, yang semua muat tuh emang kita yang handle gitu kan. Kalau emang ada tim berdua bertiga itu kan masih kayak bisa saling kayak backup dulu ya sebentar gitu, saling backup kayak gitu sih paling. Kalau yang di kosmetik tuh kan itu di toko ya, jadi nggak bisa ditutup gitu semaunya gitu, harus dibuka. Itu pun dibukanya dari jam berapa sampai jam berapa, itu kan harus setiap hari sama, nggak bisa asal aja. Kalau yang toko itu adanya di rumah, itu kadang dijaga sama kayak adik saya atau nenek saya, mama saya gantian. Cuman bagian belanja atau perhitungan per bulannya itu saya sama mama gitu.
buat belanja itu saya, yang nentuin harga juga saya gitu. Jadi itu masih bisa bagi itu di backup sama keluarga juga. Kalau yang bisnis buket itu saya kerja sama sahabat saya, sama teman saya. Terus kita juga kalau emang masih bisa berdua, ya udah kita itu berdua dulu gitu. Kalau emang kita juga udah berdua sama-sama lagi, karena sama-sama kuliah juga ya gitu, sama-sama banyak tugas, sama-sama nggak kepegang, kita ngambil tim gitu. Tapi itu timnya yang nggak pasti, maksudnya kalau emang sekiranya udah nggak kepegang, kita ngambil tim, kita ngebayar orang, karena nggak mungkin memaksa juga. Selain ngeganggu di kuliah sih, pasti di kesehatan juga kan, karena terlalu maksain banget. Kalau buat di hijab sih kita lagi nge-off dulu, soalnya emang di hijab tuh belum ke handle-nya karena pemasarannya di sini agak kurang. Harusnya mungkin kayak Bukalapak di pasar atau di mana, kalau sekedar di foto-foto tuh mungkin mereka pengen ngeliat bahan atau gimananya, tapi kan pengennya ketemu langsung gitu. Jadi belum sempet kayak Bukalapak atau belum ada toko gitu. Insya Allah segera secepatnya ada toko. Amin. Teman-teman, ada yang tanggapin lagi gimana? Nah, saya ingin bertanya juga ya, apakah ini gitu bisnis yang Anda jalankan sekarang berdampak gitu ke nilai akademik Anda sendiri? Apa kurang waktu untuk belajar, kurang waktu untuk melakukan kegiatan, entah apa gitu? Buat menghambat ke akademik atau enggak, alhamdulillahnya enggak. Kayak maksudnya di nilai IPK dibilang bagus yang tinggi banget sempurna juga enggak, tapi dibilang jelek juga enggak. Alhamdulillah tuh kayak enggak ada yang TL, enggak ada tugas yang terlambat kayak gitu. Alhamdulillahnya sih soal akademik enggak, cuman ya kurangnya itu pasti ke badan, capek, gampang kecapean kayak gitu. Apakah ada yang mau nanya lagi atau tanggapi? Jawaban yang ditanyain ke si dia Dari udah, kalau nggak ada mah langsung gitu aja. Mau diapain lagi? apakah dari teman-teman memiliki solusi yang dari masalah Dian ini? Ingat orang tua. Coba saya jawabannya. Ya, silakan. Apa ya? Jangan nanya Raya, gue tahu. Enggak, langsung solusi kan? Nih, solusi. Yang pertama aja deh dulu masalah orang tua ya. Sebenarnya di sini sih siapa sih yang nggak mau gitu validasi sama orang tua gitu ya. Walaupun misalnya sama temen sendiri, kita tuh bukan nyari validasi. Yang penting mah disupport gitu. Walaupun misalnya nggak disupport, diperhatiin dikit lah ya. Kalau masalah yang pertama. Kalau yang masalah ngatur waktu itu, kan saya di ekonomi juga belajar TQM, Time Quality Management, sama skala prioritas ya. Kalau misalnya untuk ngatur kayak gitu, emang ngebagi antara akademik, belajar, sama bisnis itu menantang banget gitu ya. Apalagi di usia kita muda-muda begini gitu. Apa sih yang kita kejar gitu ya? Mau ngejar umur 21M atau gimana gitu kan? Apa sih yang kita kejar sampai segitunya gitu? Yang penting kita mikirin jangka panjangnya dulu gitu. Jangan sampai gitu diri kita tuh burn out gitu, sampai nggak mikirin waktu, nggak mikirin makan, istirahat gitu ya. Kalau misalnya kita dari pagi sampai dohor di time blocking sama kita, itu waktunya kita buat belajar, udah belajar gitu ya. Kalau misalnya mau bisnis, fokus bisnis tipis-tipis, habis dohor sampai jam 3 gitu, pemasaran online gitu. Terus kalau dari malam, dari habis maghrib jam 7 sampai 9, kalau ada tugas ngerjain, fokus bisnis kan. Kalau buket mah pasti ngerancang-rancangnya, ngebuatnya itu yang pegel, apalagi orderan kalau banyak gitu. Jangan sampai diri kita itu ngebatin sendiri, ini diembat, itu diembat, semuanya diambil gitu kan. Gak baik juga. Iya, bukan ngajarin, bukan apa gitu, emang kayak ngerasa sendiri gitu. Yang penting mah diri sendiri aja sih dulu. Kalau misalnya udah bisa ngatur bisnis tipis-tipis lah, nggak apa-apa. Kayak orang tua juga, saya gitu tahu gak, orang tua misalnya ngelarang kita bisnis itu kayak kita tuh takut terlalu nyelam terlalu dalam ke bisnis sampai semuanya dilupain. Kesehatan juga apalagi ya. Yang ngatur waktu mah sebenarnya ada skala prioritasnya. Prioritas utamanya apa gitu.
itu yang diduluin. Itu aja sih kayaknya. Dah. So, silakan. Coba dulu. Cuman sedikit sih tambahannya. Yang pertama itu kita tuh waktu ya, sebenarnya segala sesuatu itu waktu nih. Waktu adalah uang, waktu is money, time is money. Jadi kayak gini Yan, Dian boleh maksudnya kayak berbisnis sambil kuliah, tapi Dian juga harus tahu ukuran gitu. Kayak kalau Dian nggak mampu, kalau banyak orderan jangan semua diembat gitu, jangan semua orderan Dian ambil gitu. Kayak semampunya aja. Kalau emang Dian mampunya segitu, ambil segitu. Jangan mentang-mentang banyak orderan duit gitu. Kayak nih duit nih jangan disia-siain. Tapi nggak bisa gitu. Kalau emang itu bakal menghambat Dian ke kuliah, kesehatan mah lebih baik jangan gitu. Maksudnya kayak Dian boleh nih berbisnis, tapi Dian juga harus tahu ukuran badan Dian. Maksudnya kayak Dian tuh kalau over nih pasti kesehatan Dian yang terbengkalai gitu. Kalau over nih pasti kuliah Dian terbengkalai. Maksudnya kan di sini Dian prioritasnya kuliah ya, bukan bisnis. Jadi prioritasin dulu kuliah, selesain dulu tugas kuliah Dian, baru sampingannya bisnis, bukan kebalik. Jadi malah memprioritaskan bisnis, kuliah jadi bahan sampingan gitu. Ingat tujuan kita kuliah tuh buat mencari ilmu gitu, mencari pendidikan gitu. Biarin bisnis mah nyusul gitu. Jangan sampai bisnis jadi prioritas, kuliah jadi minoritas lah gitu. Jadi Dian itu seimbang nih, harus seimbang, tapi lebih diprioritaskan, yang harus lebih prioritaskan pendidikan. Makasih Dian. Apa ya? Solusi kan? Mungkin solusi ya. Apa sih solusinya anjir? Ada berapa menit, kasihan Irul takut dihukum. Berapa menit? Tuh, kurang kan? Tambah 5 jadi 27. Iya. Solusi. Mungkin kalau solusi dari siapa sih nama gue? Badrudin Shah. Mungkin Dian bisa nerapin, ada salah satu seorang filsuf ya, dia tuh punya teori stoikisme. Jadi dia tuh apa ya, kita tuh mengajarkan kita buat mengontrol emosi, tapi itu juga kayak kita tuh harus menghargai apa potensi yang ada di diri kita. Kayak misalkan gini, kita tuh nggak punya banyak tangan gitu buat nutupin telinga kita ketika seseorang ngomongin kita, tapi kita tuh punya 2 tangan buat nutup ini telinga. Artinya ketika misalkan ada sesuatu yang harus diprioritaskan antara karir dan uang, ya udah kita tuh harus bijak gitu. Kalau misalkan mau dua-duanya seimbang, kan buket sistemnya gini ya. Kalau Dian tuh ketika misalkan ada acara besar baru bikin, kenapa nggak bikin dulu aja gitu, nyetok. Jadi ketika misalkan ada acara-acara besar, ya udah kita punya stok gitu. Jadi waktu kita tuh nggak kekuras gitu. Mungkin gitu sih. Kan biasanya gitu kan, kalau misalkan ada acara baru bikin gitu, sesuai lisan. Kita itu loh. Kalau buket tuh nggak bisa kayak ngestok gitu aja. Yang pertama takut lecek. Yang kedua request sama si barangnya itu ya pengen warna ini, pengen yang begini gitu. Jadi itu tuh nggak bisa stok. Kalau misalkan bikin mentahannya, kayak misalkan di setengah jadi nih, nanti tinggal kayak misalkan dia punya beberapa desain gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mau beli nih, kita punya beberapa desain gitu, yang ini gitu. Jadi Dinda ngerti nih maksudnya Badrudin. Maksudnya kayak Dian itu ngejualin apa yang Dian punya dulu gitu. Kayak maksudnya kayak Dian tuh bikin dulu nih buket, kayak misalkan Dian ngestok buketnya kayak gini. Jadi Dian tuh kalau ada yang nanyain, nih kita udah ada nih gitu buket yang kayak gini, gimana, mau nggak misalkan. Pasti mereka juga biasanya orang yang kepepet atau orang yang lebih butuh tuh pasti ngambil yang udah ada, ya nggak sih? Kayak maksudnya Oh iya sih. Bener banget.
Udahlah Dina, udah cukup. Udah. Apalagi ngomong udah. Apalagi ngomong. Udah Enggak, selesai. bener. Jangan kedung. Udah jadi kayak gitu ya. Udah. Berapa menit? Kesan-kesan. Apresiasi Irul dulu. Nyerobot siapa sih pengennya? Oke, terima kasih dari solusi dari anak-anak sekalian semua. Apakah dari solusi dari teman-teman kini semua, apakah Dian bisa terima atau gimana? Oh iya, bisa nerima banget. Alhamdulillah setelah ikut bimbingan kelompok ini, jadi saya ngedapat solusi, ngedapat support dari kalian juga. Jadi kayak ngerasa lebih semangat dan harus makin bisa pinter-pinter bagi waktu aja. Terus ngomong kapan saya tahu? Enggak. Kapan Dian bisa meraktekin solusi dari teman-teman? Terus kapan lu bisa tahu hasilnya gitu? Hasil dari Dian meraktekin itu? Iya, nanya ke Dian. Iya. Udah. Baik, Dian, apakah dari solusi dari teman-teman ini kapan yang Dian ngelakuin yang bisa saya ini terima? Mungkin kalau ngelakuin praktek soal bisnis buket itu udah nggak sempet karena ini udah penutupan ya. Mungkin karena yang hektik tuh sebenarnya buket doang, karena buket tuh kan musiman, jadi kayak sekalinya membludak benar membludak banget. Kalau bisnis kayak modeling itu kan lebih jarang juga. Kalau kayak kosmetik tuh itu mah santai karena ngejaga doang ya. Kalau yang hijab emang kita lagi di op, jadi paling bisa praktekin di kalau emang masih ada orderan di bulan depan, kita praktekkan bulan depan dan kalian bisa menerima hasil dari apa yang saya praktekkan solusinya itu. Kemungkinan setelah saya dapat orderan lagi dan nanti diadain pertemuan lagi, mungkin saya bakal ngasih tahu gitu gimana nih yang udah saya praktekin solusi dari kalian gitu. Baik, kesan dari konseling pada hari ini. Siapa yang kesan dan kesan? Mungkin kesan dan kesan yang pertama pesan kan, pesan mie ayam. Pesan dan kesan dulu, kesan Iya, dua-duanya. iya. Pesan apa sih? Pesan-pesan. Oh iya, pesan kan? Iya, kesan. Jadi, ya tahu Enggak ini ngomong mulu. Mungkin kesan dan pesannya senang bisa mengikuti kegiatan konseling kelompok. Kita bisa sharing session satu sama lain, berbagi pengalaman untuk memecahkan satu masalah yang mungkin belum kita temuin di depan gitu. Bisa jadi kita juga bakal ngalamin gitu. Nah, kita udah punya solusi nih dari kegiatan di forum ini gitu. Pesannya mungkin lebih diaktifin lagi. Mungkin lebih dinamikanya lebih dijalanin lagi gitu, lebih hidup lagi biar semuanya tuh ikut berpartisipasi gitu. Itu mau Acung. Baik, apakah ada yang lagi pesan dan kesannya? Sini aku. Jadi pesan dan kesan dari saya sangat berkesan gitu tuh. Kayak bimbingan kelompok ini, konseling kelompok ini kayak bener gitu kata teman saya yang di samping kanan. Kayak siapa tahu kan besok saya nemuin masalah ini, jadi saya udah menemukan solusinya gitu. Pesannya kayak buat semuanya Semangat. pulang, buat semuanya semangat. Pesannya kayak semuanya kalau bisa jangan 1-2 orang aja yang ngomong gitu. Kita beresin, kita rempukin masalahnya di sini gitu. Maksudnya kayak solusinya kita rempukin di sini biar kedepannya dari Dian sendiri tuh biar bisa menyelesaikan masalah gitu. Oke, makasih. Baik, terima kasih.
Apakah dari teman-teman ada yang kesan-kesannya? Si Ica Udah atuh pesan-pesan dulu aja. langsung aja. Cukup. Nanti pas gue udah Baik, di sini kita kapan lagi nih sesi konseling kelompok pada hari ini? Jika tidak hari ini, Guntingnya apa? mungkin minggu depan. Ya paling minggu depan ya. Ya minggu depan di hari yang sama mungkin ya. Kalau menurut saya. Kalau tidak hari ini, Mungkin minggu depan. kalau tidak minggu depan, Dinda mah gak mau ya pas bagian di konseling kelompok Dinda pada nggak serius. Wih, tengil kayak serius aja. Apakah ada lagi? Udah. Udah. Cukup sekian dari saya. Udah langsung aja lah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.